Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali ya. Untuk pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang persiapan ya. Jadi bahasan soal untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil ya untuk fisika kelas 11. Ini kita bagi beberapa bagian karena dia cukup banyak ya materinya. Jadi ini saya bagi dalam dua part ya. Kali ini kita akan bahas part pertamanya. Di part pertama ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi, kemudian elastisitas. Oke. Oke, langsung aja kita coba bahas yang nomor 1. Nah, di sini ada dua bola pejal terbuat dari bahan yang sama. Jika perbandingan jari-jari, jadi sini ada perbandingan jari-jari antara kedua bola. Sini saya buat R1, kita bandingkan dengan R2-nya adalah 1:2. Maka perbandingan momen inersia bola kecil dan bola besar. Jadi momen inersianya I1 banding dengan I2. Nah, sini dikatakan di soal terbuat dari bahan yang sama. Nah, bahan yang sama artinya jenisnya itu sama. Sehingga massa jenis kedua bola ini sama. Jadi rho 1 akan sama dengan rho untuk bola duanya, massa jenisnya ya. Nah, sebelumnya ini masing-masing juga harus ingat ya kalau untuk inersia ya, momen inersia bola untuk bola pejal khususnya ini I sama dengan 2/5 mr kuadrat ya, seperti itu. Nah, tapi di sini yang diberitahu di soal masanya tidak ada nih m-nya. Dikasih tahu jari-jari. Nah, tapi kita harus sudah tahu ya, waktu SMP juga ada pernah belajar ya, massa jenis ini adalah massa per volume ya. Sehingga untuk massa nanti adalah massa jenis dikali volume bolanya. Jika kita bandingkan I1 banding dengan I2, nah kita 2/5 M1 R1 kuadrat banding 2/5 M2 kali R2 kuadrat. Nah, sini 2/5 bisa sama-sama kita hilangkan, dibagi 2/5 juga. Nah, tapi jangan dicoret ya M1 dan M2-nya. Karena belum tentu sama. Yang sama bahan atau massa jenis, bukan massanya. Nah, di sini untuk M1-nya rho 1 kali volume 1 kali R1 kuadrat banding rho 2 kali volume 2 kali R2 kuadrat. Nah, di sini rho-nya sama ya. Jadi massa jenisnya sama, kita hilangkan ya. Sama. Nah, untuk volumenya untuk bola ini harus ingat ya. 4/3 pi L pangkat 3. Itu volume bola. Pangkat 2, kemudian di sini juga 4/3 pi R2 pangkat 3 dikali dengan R2-nya kuadrat. Nah, 4/3 pi bisa kita hilangkan nih. Kita sama-sama bagi 4/3 pi. Nah, sehingga di sini diperoleh R1 pangkat 5 banding R2 pangkat 5. Nah, tadi kan R1 banding 2, 1 banding 2, berarti ini 1 pangkat 5 banding 2 pangkat 5. Sehingga diperoleh 1 pangkat 5 itu 1, kemudian 2 pangkat 5 itu adalah ya 32. Kan 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya diperoleh adalah D. Nah, sekarang ini juga ya tentang dinamika rotasi ya lanjutannya. Nah, coba kita perhatiin. Sini ada silinder pejal bermassa 8 kg ditarik pada pusatnya dengan gaya 80 Newton sehingga silinder bergerak sepanjang bidang miring ke atas. Nah, seperti di gambar ini ya, sebelah kanan nih. Tanpa slip, jadi dia menggelinding ya, tanpa slip. Besar energi kinetik pada saat T sama dengan 3 detik. Jadi waktunya 3 detik setelah bergerak ini, berapakah energi kinetiknya? Dengan catatan, jika mula-mula silinder diam, jadi awalnya itu silindernya tidak bergerak. Oke, langsung saja ya, di sini kita akan bahasnya. Nah, di sini ada gaya gravitasi ya, gaya gravitasi yang searah bidang ini, saya tuliskan ini. Di sini ada M kali G kali sin alpha. Nah, oke, di sini ada sudut kemiringan alpha. Nah, di sini kan katanya bergerak ke atas, berarti ada gaya gesek yang melawan arah gerak nih. Ada gaya gesek yang ke arah bawah, F. Nah, dikatakan menggelinding, artinya dia ada dua hal yang terjadi. Pertama, gerak lurus ya, kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Kemudian dia juga selain bergerak lurus, bergerak
rotasi ya. Oke, langsung kita lihat sini gaya apa yang bekerja di benda. Ini ada F yang ada ke atas, arah gerak ya, dikurang M kali G kali sin alfa. Kemudian ini ada F ya, gesek juga ke bawah. Ini jadi kurang F sama dengan M kali A. Gaya yang diberikan itu 80 Newton. Nah, masanya 8 kilo kali 10. Nah, di sini diberitahu di soal tanggen alfa ya, 4/3. Nah, kalau kita mau cari sinusnya, sehingga ya pakai segitiga bantu seperti ini. Risiko ya di sini nih alfanya. Nah, kalau tangen itu depan, sini 4, miringnya 3, di Pythagoras ini 5 ya pastinya. Jadi sinusnya adalah 4/5 kurang gaya gesek sama dengan 8 kali A. Jadi 80 dikurang berapa nih? 80 ini bagi 5 ya. Ini bisa coret nih. Kita bagi 5 jadi 2. Nah, 8 kali 8 berarti 64. Kurang 8A sama dengan F. Sini jadi 6. 7 berarti 16 ya. 16 dikurang 8A, di sini sama dengan F. Oke. Nah, lalu kondisi kedua dia menggelinding. Rotasi. Kita gunakan sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, sigma taunya yang di sini sebenarnya Mg sin theta dengan F-nya itu di porosnya. Jadi L-nya 0. Sehingga yang ada hanya R kali F saja. Ya. Jadi lengan gayanya R, gayanya F. Di R dikali F sama dengan, nah di sini katakan silinder ya, kalau silinder pelajar itu setengah mr kuadrat kali A per R, ya dari coret. Ini sama-sama bagi R kiri dan kanannya. F-nya kita ganti dengan 16 kurang 8A sama dengan setengah kali masnya tadi 8 kali A. Di sini 4. Sehingga 16 sama dengan 4A ditambah 8A. 16 sama dengan 12A, sehingga diperoleh akselerasinya adalah 16/12. Sama-sama bagi 4/3 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan energi ya. Berarti kalau energi kinetik atau energi gerak, kita harus tahu dulu kecepatannya. Jadi V ya, pada saat 3 detik ya, kita ambil ini Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, V0-nya di sini 0 ya. A-nya 4/3, waktunya 3 detik sehingga diperoleh kecepatan adalah 4 meter per sekon saat itu. Kemudian kita gunakan konsep energinya. Nah, energi kinetiknya ada dua ya. Pertama energi kinetik translasi yang setengah mv kuadrat, lalu ada energi kinetik rotasi setengah I kali omega kuadrat. Nah, jadi kita sederhanakan dulu ya untuk yang rotasinya. Inersia rotasi itu setengah M R kuadrat, omeganya itu V per R, jadi V kuadrat per R kuadrat. R kuadrat bisa dicoret, ini jadi 1/4 ya. 1/4 ditambah setengah, 3/4 M V kuadrat. Nah, ini energi kinetiknya. Kita masukkan nilainya. 3/4, masanya tadi 8. V-nya kecepatan tadi 4 ya, 4 kuadrat, sehingga kita dapatlah energi kinetiknya adalah, ini bagi 2 jadi 6 dikali 16, jadi diperoleh nilainya adalah 96 Joule ya. Nah, ini energi kinetiknya. Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini tentang elastisitas ya. Sebuah batang baja ketika ditarik dengan gaya F akan bertambah panjang sebesar 3 mm. Jika batang tersebut dipotong 1/4 bagiannya dan kemudian ditarik dengan gaya 3F, maka pertambahan panjang batang tersebut adalah. Nah, sini tentang elastisitasnya. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini dia dipotong ya sebagiannya. Berarti 1/4 bagian. Maka yang tinggal untuk panjangnya. Jadi panjang awalnya saya anggap L ya. Ini dikurang dengan 1/4 bagian, berarti 1/4 dari L. Jadi kan 4/4 ya. Satu itu ya, jadi 3/4 L. Jadi panjangnya setelah dipotong jadi 3/4 kali dari panjang awalnya. Oke. Nah, di sini dikatakan gaya juga berbeda ya tariknya. Menurut hukum Hooke, perubahan panjang itu sebanding dengan gaya yang diberikan. Jadi F sama dengan
Sini sebenarnya adalah K dikali delta X. Tapi di sini K-nya adalah tetapan pegas. Sedangkan yang di sini kita belum tahu berapa tetapan pegasnya, apakah sama. Ketika dia panjangnya berubah, tentu tetapan pegasnya bisa saja berubah. Nah, kita lihat dulu konsep dari elastisitas ya. Jadi E sama dengan, ya, singkat ya, ini F kali L per A kali delta L. Nah, delta X sama delta L sebenarnya sama ya perubahan panjangnya. Nah, sehingga untuk F sama dengan, ya, ini E kali A dikali delta L per L. Nah, jadi kita perhatikan di sini untuk K-nya sama dengan ini. Artinya E-nya kan ini batangnya jenisnya tetap ya, nggak berubah ya. Jadi konstan ini yang modus elastisitas. Nah, luasnya juga tetap. Nah, L yang berubah. Jadi kalau L berubah, tentu K-nya juga bisa berubah. Nah, ini K-nya sama dengan E kali A per L. Nah, sekarang kita coba lihat untuk K ya. Jadi K sebelum ini setelah diubah saya buat aksen ya. Sebelumnya saya buat nggak ada aksennya K. Jadi E dikali A per L aksen banding E dikali A per L. Nah, ini E-nya dicoret, A-nya juga sama. Nah, jadi 1 per L aksennya kita ganti dengan 3/4 L. Ya, kita bandingkan dengan 1 per L, L yang bisa kita coret. Sehingga ini 4-nya ke atas ya, jadi 4/3. Jadi atau 4 banding 3 untuk K aksen banding K. Sehingga untuk K aksen per K sama dengan 4/3. K aksennya menjadi 4/3K. Jadi setelah dipendekkan ternyata K-nya semakin besar sedikit ya. Oke, kita bandingkan ini ya. Jadi untuk di sini F-nya boleh kita buat F1 banding dengan F2. K1 banding delta X1 banding kali. Yang ini K2 kali delta X2. Nah, F1-nya F. Nah, F2-nya tadi dikatakan 3 kalinya. K1-nya ini K aja karena belum diubah kan. Nah, untuk delta X-nya itu yang 3 mm tadi. 3 mm banding K2. Nah, K2 K aksen ya berarti 4/3K dikali delta X2. Ini K-nya bisa dicoret. Sehingga ini F-nya juga dicoret nih sebelah kiri. 1 banding 3 ya. Sama dengan nih 3 kali sini jadi 9 banding 4 delta X2. Ini jauh kali jauh, dekat kali dekat. Sehingga 4 delta X2 sama dengan 27 ya. 3 kali 9 ya. Sehingga diperoleh untuk perubahan panjangnya, delta X2-nya, 27 dibagi 4 ya. 4 kali berapa dekat 27? 4 kali 5, 20, masih jauh. 6, 24. 4 kali 7, kelebihan kalau 7, 28 berarti 6 ya. 6, sisa berapa? 27 dikurang 43 ya, 3/4 mm. Atau bisa juga kita buat desimal 6,75 mm. Oke. Nah, ini jawabannya D ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.